semua. Halo guys. Halo guys. Wah, rame ya hari ini ya. Langsung aja Git. Katanya lu ada beberapa pertanyaan ya Git. Iya nih, nah aku ada 3 pertanyaan nih buat teman-teman UPH College yang bergabung sama kita. Aku langsung bacain aja kali ya yang pertama. Boleh. Pertanyaan yang pertama adalah 3 hal yang terlintas saat kalian dengar tentang insecurity. Mendingan tanya siapa ya? Faith deh. Coba tolong jawab dong Faith. Kalau aku, 3 hal yang terlintas di pikiran aku kalau dengar tentang insecurity itu yang pasti perempuan, kedua itu berbicara tentang fisik, dan 3 rasa tidak percaya diri. Maksudnya perempuan itu gimana ya? Perempuan itu karena insecurity itu identik dengan perempuan gitu, dan perempuan itu sering banget ngerasain insecure. Betul banget. Aku juga ngerasain. Wadaw. Selanjutnya Christabel deh. Christabel, apa sih 3 hal yang terlintas saat kamu dengar tentang insecure? Kalau aku sih 3 hal yang terlintas di pikiran aku itu sedih, gak pede, sama malu. I see. Malu kenapa nih kira-kira? Malu soalnya gak mau dijudge sama society. Jadi dia kayak jadi diem gitu. Oke. Mungkin sekarang Git bisa nanyain ke yang cowok Git, coba Git. Oh iya. Mungkin Nicholas tuh deh. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue denger insecurities tuh yang pertama yang terlintas di pikiran gue itu pasti banyak orang yang merasakan atau mengalami insecurity ini. Terus yang kedua adalah sayang banget sama orang-orang yang merasa insecure ini, soalnya mereka pasti ada kelebihan buat diri mereka masing-masing. Dan terakhir itu paling solusinya jangan banding-bandingin diri kita sama orang lain biar nggak merasa insecure lagi. Begitu doang sih kalau dari Bener gue. banget tuh. Kalau lu Bener sendiri tuh. pernah ngerasain nggak nih insecure? Pasti pernah. Pernah. Bagus. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan sebelum Oke, langsung setelahnya kali ya. aja. Pertanyaan kedua nih, silakan Ses. Nah, pertanyaan kedua gue adalah kenapa kalian bisa insecure? Bentar. Who should I choose? Oke. How about Apple first? Oke, coba. Apple, kenapa bisa insecure? Biasanya karena apa gitu? Tentu saja karena kekurangan saya sih. Contohnya banyak orang lebih hebat dari saya. Saya juga pernah ngerasain ini pas semester 1 kemarin. Oh, gak apa-apa, gak merasa hebat. Yang penting sudah berjuang, dan yang penting semangat. Betul banget Gambate. tuh. Betul. Siapa ya next ya? Karen. Oke, Karen, silakan. Silakan Karen. Oke, Kenapa nih bisa insecure? Biasanya karena apa? Oke, kalau aku sih biasanya insecure itu karena seperti kayak Apple tadi sih, karena kebiasaan orang lain gitu. Kalau misalnya orang bisa kayak gitu, aku nggak bisa. Terus kadang juga aku suka insecure tentang looks aku gitu. Kalau misalnya aku ada orang yang lebih cantik atau orang yang lebih kelihatannya lebih banyak kelebihannya daripada aku, terus aku suka banget insecure karena aku ya gitu cenderung untuk membandingkan diri aku dibandingkan orang lain gitu. Oke. Kita bisa langsung aja lanjut nih ke pertanyaan ketiga nih. Kita tadi udah nanya tentang kenapa bisa insecure. Sekarang kita coba tanyain kira-kira dampaknya apa gitu adanya insecure sama diri kita sendiri. Mungkin coba gue tanya ke siapa ya? Coba Jos dulu, Jos. Yo, Yes. buat aku sih personally dampak dari insecurity membuat kita fokus untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Habis itu kita terlalu fokus untuk memuaskan orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi kita kehilangan dari let's say taste of our own. Jadi mementingkan pendapat orang lain daripada pendapat kita sendiri sih. Berarti jadinya kayak menghambat gitu ya, Jos ya? Betul sekali. I see. Coba kita tanya mungkin ke satu lagi deh, yang belum. Ada Lim. Coba Lim. Kenapa? Dampaknya apa? Kalau menurut saya sendiri dampak dari insecure itu lebih ke positif sih. Soalnya kan kalau misalkan soalnya aku insecure itu kayak ke orang yang lebih pintar gitu. Nah kalau misalkan aku lihat orang
atau teman yang lebih pintar, itu aku biasanya kayak kok dia bisa lebih pintar sih, kok gue enggak. Nah dari situ kayak gue dari situ ya gue bisa belajar lebih baik gitu. Jadi gue jadiin orang itu standar, jadi kayak pokoknya gue harus lebih gitu, jadi kayak lebih ke motivasi diri sendiri gitu. Oh berarti menurut Mas itu berarti ada dampak positifnya juga gitu? Iya. Oke, semacam itu. Jawabannya keren ya. Keren Berarti banget. memang iya, insecure itu memang sangat luas berarti ya. Nggak tadi coba ngomongin soal fisik juga, tapi bisa ngomongin tentang mungkin prestasi atau mungkin tentang akademik juga gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau biar lebih jelasnya lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Nah, thank you banget nih buat semua yang udah datang sama kita ngobrol bersama kita hari ini. Thank you semuanya. Thank Semoga nanti kita you. bisa ketemu lagi ya. Bye. Iya, semoga kita bisa ketemu lagi di open selanjutnya. Oke? Thank you Arigatou semua. gozaimasu. Thank you semua. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi di dalam open atau obrolan Penting. Nah, tadi kita baru aja ngobrol sama teman-teman dari UPH College tentang insecure. Dan jawabannya juga menarik gitu ya, beda-beda jawabannya. Nah, tapi kita hari ini mau langsung aja ngobrol sama narasumber kita hari ini. Kita kedatangan 2 narasumber yang cantik-cantik nih. Ada siapa aja, Ses? Nah, hari ini ada Bu Era sama Bu Kristi. Yuk kita langsung sambut aja Bu Era dan Bu Kristi. Halo, Halo, Bu. selamat Halo. sore. Halo, Bu Kristi. Bu Era cantik banget Aduh Bu, sih. cantik banget Bu. Iya, Bu. Hari Puji ini. Tuhan. Aku jadi insecure. Astaga. Jangan dong. Apa kabar Bu Era? Kabar baik, kalian gimana? Baik Bu. Baik. Baik. Bu Kristi gimana? Baik kabarnya? Hebat. Hebat. Mantap. Nah, tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama teman UPH College kita, tadi Brigita sempat insecure Bu gitu. Tadi katanya rambutnya masih belum pas lah, bajunya belum pas lah gitu ya. Sama katanya kurang cantik Bu. Oh gitu ya. Banyak terjadi pada banyak wanita, tapi pria juga punya insecure-nya sendiri kan ya? Katanya gitu, Iya, bener ya. Bu. Betul banget. Katanya gitu tadi mau nanya tuh Gita, gimana gitu? Iya nih, Bu. Aku nggak tahu semenjak pandemi ini tuh jadi lebih insecure, kayak lagi lebih ngerasa kayak jerawatan lah, gendutan lah. Aduh, kalau menurut Bu Era gimana nih? Apa sih insecure? Iya, Ibu pernah ngerasain hal yang sama kayak aku nggak? Apalagi saat pandemi kayak gini. Iya, kalau yang namanya insecure, saya yakin dan percaya semua dari kita tuh pernah merasakan ya. Jadi nggak hanya dari pandemi, tapi sebenarnya sebelum pandemi itu setiap dari kita pasti ada rasa insecure gitu ya. Nah, kalau saya dulu itu pernah merasa insecure itu dalam beberapa hal gitu ya. Betul tadi kita sempat sampaikan tentang penampilan. Ya, kalau tentang penampilan, apalagi kalau misalnya suka buka sosial media ya. Kadang itu nge-scroll, aduh cantik banget gitu ya. Kok pipinya tirus banget gitu. Terus habis itu ngelihat kaca, kok kayaknya pipi saya kurang tirus gitu kan kadang ya. Terus pernah juga saya waktu dulu itu, karena saya kan tinggi ya, jadi waktu saya kecil itu sering dibilang, kok kamu tinggi banget sih? Kamu anak siapa? Kayak gitu. Jadi kayak, wah ini kayaknya saya terlalu tinggi gitu ya, apakah saya nggak normal gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, itu sebenarnya menjadi suatu kelebihan gitu. Apalagi kalau misalnya di kalangan remaja begitu ya, tentang belajar. Nah kalau belajar ini kadang-kadang kan yang bisa jadi salah satu hal yang bikin insecure ya. Kalau misalnya nih, biasanya bandingin nilai sama teman yang lain, kok dia bisa dapat 100, kok gua nggak bisa, kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu muncul ya, cara belajarnya beda-beda juga kan. Jadi kadang bisa di-compare, apalagi kalau misalnya kakak dan adik yang satu sekolah. Nah itu biasanya tuh muncul tuh, kok kamu nggak bisa kayak kakak kamu gitu. Nah itu biasanya muncul rasa yang insecure, yang mungkin kita bisa lihat itu yang sering kali kita artikan ya, insecure itu dalam arti nggak percaya diri begitu ya, seperti itu sih. Mungkin karena berarti sering dibanding-bandingin gitu ya Bu? Betul banget. Tapi sebenarnya kita masih bingung sih Bu ini. Sebenarnya insecure itu sebenarnya artinya apa? Mungkin kita bisa tanya aja ke Ibu Kristi, Bu. Bu, insecure itu gimana sih Bu? Iya, sebenarnya insecure itu ya sebenarnya perasaan kita ya. Rasa tidak nyaman, rasa cemas gitu ya, ada ketakutan-ketakutan. Bahkan sebetulnya di dalam insecure itu kadang-kadang ada rasa marah, bahkan rasa iri hati kepada orang lain.
ya, karena ini kaitannya diri kita, menilai diri kita yang kita anggap tidak seideal yang kita harapkan, atau kita perbandingkan dengan orang lain. Atau juga kadang-kadang insecure bisa muncul ketika kita berelasi dengan orang lain, merasa tidak nyaman ketika berelasi dengan orang lain gitu. I see. Oh ya Bu, kan tentang insecure ini kan ada satu film tuh yaitu Imperfect. Ibu mungkin udah pernah nonton? Nonton dong. Pecinta. Oh iya. Iya, pecinta film Imperfect. Nah, kan dari Imperfect itu kan aku lihat tuh Bu Kristi, Rara itu agak insecure karena fisiknya itu. Nah, kira-kira kenapa ya Rara bisa insecure sama fisiknya sendiri? Nah, itu Rara tuh mirip saya banget dulu ya. Dulu, iya. Gitu. Nah, coba kalau kita yang pernah nonton film Imperfect, kira-kira sejak kapan sih Rara sebenarnya insecure dengan dirinya gitu ya? Kenapa ya kok dia insecure gitu ya? Kalau kita lihat cerita dia di awal-awal ya, latar belakang dia waktu kecil seperti apa sih? Siapa sih yang menuntut dia? Siapa tuh, Sesko? Kalau nggak salah sih. Kalau yang saya lihat sih ibunya sih. Ibunya ya. Ya, jadi sebenarnya kan kalau di film itu papanya menerima dia gitu ya. Tapi sayangnya papa yang support itu meninggal ya. Waktu papa yang meninggal itu aja dia sudah insecure. Kayak, orang yang mencintaiku, yang menerima aku udah nggak ada. Itu dia sudah insecure. Ditambah dia harus tinggal bersama dengan mama yang perfeksionis, yang kayaknya idealnya dia banget. Aku pengen kayak mama, tapi kok aku nggak bisa jadi kayak mama gitu ya. Nah, ya kan. Sementara kenapa mamanya juga menekan dan menuntut si Rara? Karena mamanya sendiri insecure dengan dirinya, karena dia model tapi sekarang udah punya anak gitu kan ya. Jadi insecure itu bisa menular gitu. Tapi yang saya lihat ya Bu Kristi, adanya juga insecure loh Bu. Benar. Jadi sebenarnya satu rumah insecure semua ya. Mama yang insecure menghasilkan anak-anak yang insecure karena kan menetapkan standar nilai. Oh, nilai yang baik itu apa? Fisiknya tinggi, langsing tanpa lemak. Oh, yang pintar gitu ya. Itu kan standar yang ditetapkan. Kemudian anak-anaknya ngikutin juga kan gitu. Berarti maksudnya semua orang tuh bisa aja ngerasain insecure tapi di bagian masing-masing gitu ya Bu? Benar, setiap orang insecure-nya bisa masing-masing. Tapi ya memang kebanyakan dari kita ya, kita kan memang dari latar belakang keluarga yang mungkin nggak sempurna, ya kan? Basic need, kebutuhan dasar manusia tuh sebenarnya minimal 3 lah ya. Ada rasa aman, rasa dihargai, rasa punya kemampuan, punya daya. Nah, dan itu kita harus punya dari kecil paling nggak sampai SD. Nah, biasanya diberikan biasanya yang beriin siapa? Yang diberikan semua 3 hal itu diberikan oleh orang tua. Nah, tapi kalau orang tuanya juga insecure, orang tuanya stres pekerjaan, orang tuanya waktu kecil juga dididiknya dengan keras, dituntut, maka mereka tidak bisa memberikan kepada kita ketiga hal itu, rasa aman, dihargai, dan kemampuan. Akhirnya kita apa? Nggak punya rasa aman, kita mau bersosialisasi jadi takut, rasa nggak nyaman, gimana memulai pembicaraan gitu kan ya. Nggak rasa dihargai, kita jadi nggak pede, mikirnya apa-apa negatif. Nggak punya rasa berdaya, kita juga inferior. Karena apa? Loh, kok aku nggak punya kemampuan apa-apa? Nah, jadi akhirnya kita insecure-nya bisa macam-macam tuh, dari sosial, kemampuan, fisik, dan lain-lain gitu. Jujur aku tuh gak pernah nonton film Imperfect ya. Jadi aku kurang tahu gitu sama filmnya. Tapi yang aku tonton tuh ada drama, judulnya True Beauty. Waduh, apa itu? Ada yang pernah nonton gak? Wah, Bu Era mungkin udah. Bu Era nonton belum? Bu Era pernah nonton? Udah dong, pecinta Korea mah harus nonton ya. Saya gak cinta drama Korea, Bu. Iya, bener banget, Bu. Nah, kan di True Beauty itu diceritakan tentang seorang perempuan yang insecure sama dirinya sendiri kan? Ya nggak sih, Bu? Iya, benar banget. Nah, dia nutupin insecurity-nya itu dengan make up. Kalau menurut Ibu gimana sih? Bu Era mungkin bisa jawab. Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat ya, kita mau tarik dulu background dari si peran utamanya ya, yang si cewek ini, si Jukyung gitu ya. Jadi dulu waktu dia kan SMA ya, jadi kisahnya ini dia berawal di saat SMA.
Jadi dia tuh ada jerawat, terus dia memang nggak pakai make up gitu ya waktu dia sekolah. Nah, tapi waktu dia masuk ke sekolah itu, dia justru menjadi bahan bulian, ya. Jadi yang tukang bully ini dia tuh cantik, ya. Jadi digambarkan karakter yang cantik, dan dia ngebully gitu. Nah, dari segi penampilan, ketidakberdayaan, ya, yang takut, yang akhirnya ikut-ikut aja gitu, sehingga dia makin ditindas. Nah, suatu ketika dia menahan rasa jengkelnya itu, dan dia memutuskan nih untuk merubah penampilannya. Tapi kalau kalian lihat ya, apakah dia langsung bisa make up? Ya, enggak gitu. Jadi waktu dia berusaha untuk mengubah dirinya, ya, make up, tutorial, awal-awal dia kayak waktu datang ke sekolah justru malah diketawakan. Wah, itu malah makin insecure lagi gitu kan. Tapi lama-lama dia bisa make upan, ya, cantik gitu. Sampai orang-orang itu nggak tahu kalau dia yang sekarang itu adalah dia yang lama itu yang punya jerawat gitu. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di beberapa episode gitu ya, dia sempat ketemu si mantan pembuli itu yang dulu ini satu sekolah. Karena kan ceritanya pindah sekolah ya. Takut dia mulai panik gitu. Kenapa? Kan dia nggak mau jati dirinya terbuka gitu. Dia nggak mau orang-orang itu jadi tahu dan melakukan pembulian yang dulu itu dia pernah alami. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau ngomong cewek itu boleh nggak misalnya pakai make up, skincare, kembali lagi ke alasannya. Kalau merawat diri, ya saya yakin dan percaya Tuhan pun juga mau kok kita semua merawat diri gitu kan. Kan memang kita harus menjaga diri kita masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah tergantung nih sama make up, oh kalau misalnya gue nggak pakai foundation, nggak pakai bedak, nggak pakai alis, nggak pakai lipstick, kayaknya malu banget gitu, nggak mau keluar gitu. Kalau bisa mah di rumah aja, karena jerawatan. Kadang kan kalau misalnya kalian lihat ya, before afternya orang kan beda. Kalau memang karena menutupi, nah saya rasa itu bukan hal yang tepat ya, yang terus dilanjutkan. Tapi ketika misalnya nih, make up untuk seni, ya kita mau belajar make up, estetiknya seperti apa, ya memang untuk acara-acara tertentu, saya yakin dan percaya itu oke gitu, karena kan memang itu menjadi satu kebutuhan gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi, ya semua cewek cantik kok, mau pakai make up nggak pakai make up, jadi kayak lebih percaya diri gitu. Tapi memang kembali lagi sih, ke dalam setiap background masa lalu orang masing-masing, yang kadang memang kita tuh nggak bisa lihat, sehingga apa yang kita lihat tuh cenderung yang kita katakan ke orang lain kayak gitu, sehingga ya orang itu menjadi insecure. Berarti jangan sampai kita kayak apa ya istilahnya ya, membohongi diri sendiri atau apa ya istilahnya. Betul, iya. Tapi Bu, aku jujur iri sih sama cewek yang di True Beauty, soalnya disukain sama 2 orang cowok gitu. Cowoknya ganteng-ganteng lagi, kan aku juga mau. Iya. Oke, nah ini sebenarnya saya mau jadi satu reminder kita bersama ya. Cantik fisik, oke. Cantik hati nggak? Kalau di sinetron atau di drama Korea kan, ya itu kan settingan. Maksudnya kan ini cerita fiktif ya. Kalau di dunia nyata deh, katakanlah ada seorang wanita yang disukai oleh beberapa orang, ya laki-laki gitu misalnya, atau kebalikannya gitu. Tapi ingat, kecantikan itu nggak hanya berdasarkan, oh kalau saya pakai make up, saya cantik, semua orang suka. Nggak tentu. Ketika dia menunjukkan sesuatu hal yang mungkin nggak bisa diterima orang lain, ya maksudnya kecantikan-kecantikan yang harusnya berdasar dari hati, ya akhirnya cantik yang dari wajah itu nggak memancar. Tapi ketika orang itu punya hati yang baik, cantik gitu ya, maksudnya cantik dari hati, tingkah lakunya baik gitu ya, cinta Tuhan ya tentunya, ya itu dia akan terpancar kecantikannya. Jadi orang lihat dia itu adem, oh ini orang cantik ya, baik. Jadi nggak hanya berdasarkan fisik sebenarnya. Dan saya yakin dan percaya orang yang cantik, orang yang disukai karena cantik sesaat, ya itu nggak akan kekal gitu, maksudnya nggak akan lama, karena cuma cantik based on make up doang misalnya, kayak gitu sih. Bener banget sih, dari luarnya doang bagus. Iya. Tapi dari dalamnya belum tentu bagus, bener gak kan? Tapi tadi ngomongin soal insecure gitu ya Bu, sebenarnya kenapa sih orang bisa sampai ngerasain insecure gitu? Coba mungkin dari Ibu Kristi gitu. Tadi saya sudah sempat sampaikan ya, intinya masa lalu bagaimana kita
mendapatkan rasa aman, rasa berada dicintai, juga rasa aku mampu di keluarga itu kita dapat atau enggak. Itu kayak fondasinya lah gitu. Yang kedua pasti karena kita juga ada membandingkan, ya kan, polanya orang Indonesia, ya kan ya. Dari kecil kita dibandingkan dan pada akhirnya kita mempunyai pola juga membandingkan dengan orang lain, ya kan. Kita baru merasa hebat ketika orang lain lebih lemah dari kita. Dan sebaliknya pada saat orang lain lebih hebat dari kita jadi merasa lemah gitu. Nah, kita susah banget untuk melihat bahwa setiap orang tuh berbeda kok, punya keunikan gitu. Itu juga menjadi penyebab yang kedua. Yang ketiga, perkembangan sosial media, ya kan. Tadi Bu Era sempat singgung nih, ya kan. Sosial media itu menampilkan yang ideal, yang bagus gitu ya. Karena itu kan bicara masalah nilai jual gitu. Bagaimana bisa menjual, bukan cuma jualan barang ya, tapi branding diri loh. Bagaimana supaya orang punya image tentang saya gitu. Saya punya teman tuh, wah kayaknya hebat, pindah-pindah setiap kali ke luar negeri, ke negara A, ke negara B, ke kota A, negara B. Kita lihatnya wah hebat banget. Tapi dia tidak pernah membukakan identitasnya, kenapa dia ada di sana. Ternyata dia seorang pramugari gitu. Tapi hanya seolah-olah biar dia dilihat sebagai orang yang hebat. Ya itu kan self branding ya. Nah, sehingga sebetulnya di sosial media orang tuh jarang sih menampilkan diri yang real, yang apa adanya gitu ya. Nah, belum lagi memang adanya bullying, ya kan, dimana bullying itu sudah marak di mana-mana. Orang pengen apa ya? Karena sebetulnya setiap orang tuh merasa insecure ya. Karena dia insecure, dia pengen menindas orang lain, dan orang yang ditindas semakin insecure lagi gitu. Dan pelaku bullying sendiri sebetulnya orang-orang insecure, dan begitu dia menindas orang, dia merasa untuk sesaat dia merasa hebat ya, tapi setelah itu dia insecure lagi. Itu kita ngomongin dari luar, tapi dalam diri kita sendiri ada nggak faktor yang bikin kita insecure? Ya banyak. Cenderung berpikir negatif, melihat kelemahan, rasa nggak percaya diri, Bu. Sulit mengapresiasi kelebihan, sulit mengapresiasi usaha kita gitu ya, sulit bersyukur. Nah, ada hal-hal seperti itu sih sebetulnya yang membuat kita jadi insecure. Walaupun ada juga sih hal-hal yang tidak kita harapkan, peristiwa-peristiwa traumatik gitu kan ya, yang membuat kita ketakutan, itu juga bisa menyebabkan insecure sih. Berarti kalau misalkan aku mulai sedikit sih Bu ya, insecure itu berarti maksudnya nggak tiba-tiba muncul gitu, tapi bisa jadi karena apa yang terjadi di dulu gitu, terus jadi ke-build up sampai sekarang gitu. Benar, kita tidak jadi sendiri, kita langsung tiba-tiba jadi kayak sekarang kan. Kita dibentuk sejak kita lahir sampai kita saat ini. Kita dibentuk oleh apa? Ribuan, ratusan, jutaan pengalaman, ada yang baik, ada yang negatif gitu. Nah, itu yang menjadikan diri kita sendiri saat ini itu gitu. Sih. Bener sih, kadang aku sering ngerasa gitu sih, mungkin dari apa yang terjadi waktu itu dulu pas kecil gitu ya, sering dibanding-bandingin, akhirnya makin gede lihatnya orang lain terus gitu. Kayak tadi kemarin sih Sesko sempat cerita ke aku juga Bu, katanya dia kan suka gambar, terus suka ngeliat gambar-gambar orang gitu, kok bagus-bagus gitu, terus jadi ngeliat loh kok gambar gue jadi jelek gitu. Bener gak Ses? Gimana tuh ceritanya? Nah iya nih Ran, bener nih. Nah Bu Era, aku kan yang Bu Era lihat itu kan aku anak-anak pathway. Nah aku kan pasti juga suka gambar dong. Iya. Tapi pas aku suka lihat gambar-gambar di Instagram, pasti aku kayak ngerasa gambar aku kayaknya aduh biasa aja nih. Menurut Bu Era, salah nggak sih insecure sama hobi sendiri? Oke, thank you Sesko buat sharingnya. Jadi kalau ngomongin hobi, sebenarnya setiap orang itu punya hobi yang berbeda-beda, ya. Jadi hobi itu sebenarnya berdasarkan apa sih? Berdasarkan minat orang, ya. Jadi interest orang terhadap hal tersebut. Mungkin kalau Sesko menggambar, nanti Gita berbeda lagi. Misalnya Gita suka dance, saya Aaron suka sulap. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, ya. Berdasarkan apa sebenarnya? Kembali lagi berdasarkan apa yang sudah kamu punya, gitu ya. Misalnya nih, talenta gitu ya. Jadi kan sebenarnya setiap orang itu punya talenta ya, yang memang Tuhan udah kasih berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih gambar punya orang lain, kita jangan yang langsung lihat wah dia bagus nih, saya nggak bagus, berarti saya nggak bisa gitu, saya nggak jago, saya nggak punya bakat. Nah itu kadang-kadang yang muncul ya. Jadi kayak ada suara-suara yang kadang itu membuat kita justru makin insecure. Tapi gimana? Kita punya satu pemikiran gitu.
kita lihat lagi dia siapa gitu. Kalau misalnya nih, Sesko bandingkan diri dengan orang yang memang udah sekolah misalnya di S1-nya memang orang yang DKV misalnya, atau orang desain ya, atau misalnya arsitek, itu kan dunia gambar gitu ya. Nah, mereka udah belajar lebih lama gitu dibandingkan kita misalnya. Kalau misalnya kita compare sama mereka, yang nggak bisa seimbang dong gitu. Kenapa? Karena waktu belajar kita udah berbeda gitu. Misalnya ya, satu. Kedua, lihat dari sisi positifnya gitu. Ya, yang mungkin bisa ditingkatkan. Cara tutorial itu kan sebenarnya membuat kita itu bukan malah insecure, tapi justru memperbaiki diri gitu. Nah, kadang ketika ada, iya betul. Kadang kalau misalnya nih, ya udah tahu kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Ya jangan justru makin dikasih makan gitu ya rasa insecure-nya. Iya ya, saya tuh kayak gini ya. Kayaknya emang nggak bisa gitu. Makin kamu kasih celah ya untuk insecure itu masuk ke dalam diri kita, makin besar itu rasa insecure-nya. Ya, tapi latihan ya, memperbanyak diri untuk cari resource gitu. Kalau kamu misalnya mau les gitu ya, itu juga bisa. Jadi kayak lebih kepada melihat bahwa setiap pribadi itu unik gitu. Kalau misalnya orang ngegambar itu biasanya beda-beda ya. Orang kan ada yang suka gambar kartun atau dia sketsa wajah orang. Itu kan sebenarnya dia punya ranah yang sama, tapi skillnya agak berbeda gitu. Nah, itu juga nggak bisa dibandingin. Ya, kok bisa sih cuman gambar kartun aja? Yang lain kayaknya bisa sketsa deh, yang sampai halus gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kayak lebih kepada, tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu Kristi ya. Jadi nggak bisa lihat sisi positifnya diri gitu. Belajar untuk melihat sisi positif diri gitu. Kalau misalnya saya ini bisa sebenarnya gitu, saya mampu kok. Jadi kita, gitu. Berarti kita unik di in our own way gitu ya. Betul. Jadi kayak emang beda-beda gitu. Kalau kita mau nyamain satu standar, emang ada satu standar yang ada di dunia ini gitu kan. Oh, kalau misalnya nih orang bisa gambar sketsa wajah misalnya, dia adalah orang yang punya talenta paling besar, kan nggak ada gitu ya. Tuhan aja nggak bilang kayak gitu. Jadi kayak Tuhan aja bilang kayak, ya kita semua tuh unik gitu, punya rasa berharga gitu, yang emang beda-beda, yang nggak bisa emang disamain gitu tiap orang, gitu sih. Oh, berarti mirip kayak yang temen kita dari UPH College ngomong ya, si Lim. Dia ngomong kalau insecure-nya itu jadi motivasi. Aku mungkin boleh sharing kali ya, Bu? Oke, boleh. Aku tuh kan kayak yang Bu Era bilang tuh, aku suka banget dance dan aku memang mau ngambil jalur profesional untuk jadi dancer. Tapi aku merasa kayak dengan latihanku yang setiap hari berjam-jam, tapi tetap aja rasanya kayak kurang gitu. Awalnya sih insecureku jadi motivasi, tapi lama-lama aku jadi kayak malas gitu. Kalau menurut Bu Kristi, ada nggak sih tips yang bisa Ibu kasih buat aku dan teman-teman di rumah yang mungkin ngerasain apa yang aku rasain? Iya, mungkin sebenarnya kalau boleh gitu ya, kadang-kadang kita mungkin insecure karena sebuah masalah yang kita rasa harus diselesaikan. Itu istilahnya masalah yang praktis yang dilihat gitu ya. Tapi kan sebetulnya di balik itu ada hal-hal yang lain yang kita tidak sadari, bahwa mungkin di sebetulnya ketika kita mikirnya adalah kok aku insecure, kok orang lain bisa lebih hebat narinya. Nah, itu masalah yang saat ini kamu lihat gitu. Tetapi sebetulnya ada apa dengan dirimu? Apakah hanya karena masalah ini saja insecure itu muncul? Ya, tadi kita sudah sempat bahas tau. Jadi sebenarnya jangan-jangan itu sudah berakar lama di dalam hatimu sebenarnya gitu ya. Jadi memang kamu sulit untuk melihat dirimu itu berharga. Kamu tuh sulit melihat bahwa kamu punya kemampuan, misal gitu ya. Kalau basicnya itu adalah karena masa lalu yang kurang dicintai, kurang merasa aman, kurang merasa dihargai kepandaiannya, maka sebetulnya solusinya adalah hal-hal yang bicara masalah spirituality. Itu basicnya dulu ya. Ketika yang kita sembuhkan adalah hati kita dulu. Kalau memang dalam hati kita itu adalah
karena sebetulnya kita merasa tidak dicintai, maka kita harus datang kepada pencipta kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, ya kan? Yang tahu nilai kita itu harganya seberapa, betapa kita itu dicintai dan dihargai, bahkan saat kita itu masih berdosa loh, kita itu rusak-rusak aja diterima oleh Tuhan gitu. Nah, ketika kamu sudah ngerasain itu, maka hal yang core, yang utama itu dibereskan dulu. Baru nanti praktisnya, oke, aku pengen jadi profesional dancer, itu kan sesuatu hal yang baik, ya kan? Itu yang positifnya. Nah, tetapi begitu kamu bilang, kok aku nggak sehebat orang lain gitu ya. Nah, sebetulnya ketika melihat orang lain boleh nggak? Ya boleh, kan? Kalau nggak lihat orang lain, kita juga nggak belajar ya. Nah, cuman ketika kita lihat orang lain, kita lebih melihatnya bukan mau bersaing dengan mereka. Jadi spiritnya tuh bukan mau bersaing biar aku lebih hebat dari mereka, tetapi lebih kepada spiritnya adalah, oke, aku punya keunikan, aku mau mengembangkan apa yang unik. Karena bicara masalah seni itu menawarkan apa yang unik dari kamu, yang orang lain tidak bisa berikan. Tapi ketika melihat orang lain, kamu belajar dari mereka. Oh, mereka punya keunikan apa? Si B punya keunikan apa? Si C punya keunikan apa? Sehingga ketika kita lihat orang lain, bukan sedang ingin bersaing, tetapi memperkaya dengan belajar dari mereka. Jadi, betul. Jadi kita perlu stop untuk membandingkan diri sebetulnya. Dan yang ketiga adalah bicara mindset. Ya, kalau kita insecure, sebetulnya coba ditelisik. Apa yang muncul di pikiran kita sih waktu kita insecure? Apakah kita bilang ke diri kita kalimat yang paling sering adalah, aku gak jago, aku gak sempurna. Kita telisik dulu, apa sih irrational belief kita gitu ya. Kalau ternyata irrational belief kita adalah, aku gak bagus, kenapa? Karena aku gak sempurna, tadi nariku ada yang salah gitu. Nah, berarti yang dikejar adalah kita pertanyakan irrational belief kita. Mungkin gak sih ada orang yang sempurna, ya kan? Kita pertanyakan lagi apa yang jadi pikiran kita. Nah, dari sana nanti kita baru berproses menyadari bahwa ya yang sempurna gak ada. Tapi yang ada adalah orang yang mau belajar. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita punya spirit terus-menerus mau belajar, mau upgrade diri gitu ya. Nah, aku tidak akan pernah sempurna seumur hidup, tapi aku adalah orang yang selalu berjuang untuk mau menjadi lebih baik. Nah, itu akan sangat menolong sih. Berarti lebih, kalau aku tangkap ya, lebih berdamai kepada diri sendiri gitu ya, Bu? Benar. Oke. Plus punya komunitas ya. Komunitas. Sharing. Iya. Oh iya benar. Sharing sama teman, support komunitas yang positif system. gitu Iya, ya, Bu. kalau temennya memang tukang bully ya, kita tambah stres gitu ya. Tapi kalau bisa sharing sama orang yang support kita ya, kita akan lebih bisa positif ya. Berarti jangan ke orang yang toksik gitu ya? Benar. Orang yang sama-sama mau melihat dan menghargai orang lain lah. Wah, ini pembahasannya seru banget ya sebenarnya ya. Cuma sayangnya waktunya terbatas gitu ya. Kita nggak bisa ngobrol banyak. Tapi semoga banyak insight-insight yang kita bisa belajarin hari ini. Lu belajar apa Ses hari ini, Ses? Nah, gue belajar banyak banget nih Ren. Yang gue pelajarin itu, insecure itu kan hal yang normal ya Ren. Tetapi yang gue dapetin itu, kita tuh tetap harus jadi diri kita sendiri. Karena jadi diri sendiri itu lebih baik daripada menjadi orang lain. Karena Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bener gak, Git? Bener banget tuh, Ses. Aku juga nangkep nih kalau kita tuh nggak bakalan bisa loh bikin semua orang yang ada di sekitar kita senang sama diri kita sendiri. Jadi kayak just do something for yourself gitu. Jangan kayak buat orang lain ngelakuin sesuatu. Benar. Dan aku juga jadi keinget salah satu quotes dari film Imperfect kita dibahas juga gitu ya. Yang mengatakan kalau ubah insecure kita menjadi bersyukur. Jadilah diri kita sendiri dan kita akan bisa ekspres apa yang ada di diri kita ke lingkungan kita. Oke, makasih banget kalau gitu untuk waktunya. Makasih banget waktunya untuk Ibu Era. Makasih Ibu Era. Makasih Kristi dan Vera. Semoga nanti kita bisa ketemu di Open selanjutnya ya, Bu. Oke, thank you ya buat kesempatannya. Oke, kalau gitu. Arigato. Nah, kalau gitu mungkin sampai sini aja dulu episode Open Heart kali ini. Saya Aaron dan saya Gita. Gua Sesko. Sampai bertemu di Open atau obrolan penting
selanjutnya. Ciao. Bye bye semuanya. Thank you semuanya udah nonton. Thank you so much. Bye bye guys.